warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Hari ini Bu Fani akan menjelaskan yaitu sifat-sifat nilai mutlak yang berkaitan dengan pertidaksamaan linier. Siapkan diri kalian, simak penjelasan Bu Fani ya. Anak-anak sekalian, sifat-sifat nilai mutlak yang berkaitan dengan pertidaksamaan linier, di sini ada 5 sifat. Di mana sifat 1 dan 2 hampir sama, sifat 3 dan 4 juga hampir sama. Yang membedakan hanya tandanya saja. Coba kamu perhatikan, mutlak P kurang dari Q jika dan hanya jika, P lebih dari negatif Q, dan P kurang dari Q untuk Q lebih dari 0. Sifat yang kedua, mutlak P kurang dari sama dengan Q jika dan hanya jika, P lebih dari sama dengan negatif Q dan P kurang dari sama dengan Q untuk Q lebih dari 0. Jadi sifat 1 dan 2 di sini sama, yang membedakan hanya tanda kurang dari dan kurang dari sama dengan. Kemudian sifat yang ketiga, mutlak P lebih dari Q jika dan hanya jika P kurang dari negatif Q atau P lebih dari Q untuk Q lebih dari 0. Sifat yang keempat, mutlak P lebih dari sama dengan Q jika dan hanya jika P kurang dari sama dengan negatif Q atau P lebih dari sama dengan Q untuk Q lebih dari 0. Untuk sifat 3 dan 4 di sini hampir sama, yang membedakan hanya tandanya saja. Di sini lebih dari, di sini adalah lebih dari sama dengan. Sekarang sifat yang kelima, kamu perhatikan. Mutlak P kurang dari mutlak Q jika dan hanya jika P kuadrat kurang dari Q kuadrat. Sifat yang 5A juga sama, hampir sama dengan sifat yang 5C, yang membedakan hanya tanda kurang dari dan kurang dari sama dengan. Ya. Kemudian sifat yang 5B, jika mutlak P lebih dari mutlak Q, jika dan hanya jika P kuadrat lebih dari Q kuadrat. 5B sama dengan sifat yang 5D, yang membedakan hanya lebih dari dan lebih dari sama dengan. Sifat-sifat ini harus kamu pahami. Tujuannya adalah untuk mempermudah kita mengerjakan soal. Nah, sekalian sekarang coba perhatikan contoh soal dari Bu Fani. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan linier berikut. Mutlak X dikurangi 2 kurang dari 5. Langkah pertama yang kita lakukan adalah melihat soal ini sesuai dengan sifat yang nomor berapa, yang tadi sudah Bu Fani jelaskan. Coba kamu perhatikan. Jadi sifat yang pertama, mutlak P kurang dari Q jika dan hanya jika P lebih dari negatif Q dan P kurang dari Q untuk Q lebih dari 0. Jadi soal ini adalah sesuai dengan sifat yang nomor 1. Jadi Bu Fani tuliskan di sini jadi sifat yang nomor 1 untuk mengingatkan ya, tadi mutlak P, di situ kurang dari Q jika dan hanya jika P lebih dari negatif Q dan P kurang dari Q untuk Q-nya lebih dari 0. Ya, tadi soalnya adalah mutlak X dikurangi 2 kurang dari 5. Kamu perhatikan di sini kita misalkan dari sini adalah P-nya, ini adalah Q, ya. Sehingga dari sini bisa kita tuliskan, ya. Jika dan hanya jika P, berarti P-nya adalah ini, X dikurangi 2 lebih dari negatif Q, berarti lebih dari negatif 5, dan P kurang dari Q, Q-nya adalah 5. Nah, sekarang X dikurangi 2 yang tengah, agar yang tengah ini tinggal X saja yang tersisa, maka kita harus tambahkan 2.
X dikurangi 2 ditambah 2 tinggal X ya. Berarti ruas kiri juga harus kita tambahkan 2. Ruas kanan juga harus kita tambahkan dengan 2. Sehingga di sini X lebih dari negatif 5 ditambah 2 adalah negatif 3. Kurang dari 5 tambah 2 adalah 7. Nah, dari sini bisa kita tuliskan jadi himpunan penyelesaian. Nah, biasanya kita tulis HP gitu ya, kita singkat ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan semua X sedemikian hingga kita tuliskan X-nya lebih dari negatif 3 dan X kurang dari 7. Dengan X di sini anggota bilangan real. Dari sini bisa kamu pahami? Nah, sekarang Bu Fani lanjutkan dengan contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear berikut. Mutlak 2X dikurangi 3 lebih dari sama dengan mutlak X dikurangi 1. Langkah yang pertama kita lihat dulu soalnya adalah sesuai dengan sifat yang nomor berapa. Ya. Tadi kita kenal sifat yang nomor 5 di sini ya. Jadi di sini ada tanda lebih dari sama dengan. Nah, berarti soal ini adalah sesuai dengan sifat yang nomor 5. Yaitu mutlak P lebih dari sama dengan mutlak Q jika dan hanya jika P kuadrat lebih dari sama dengan Q kuadrat. Ya, di sini coba kamu perhatikan, Bu Fani tuliskan sesuai dengan sifat yang nomor 5D ya. Yang di situ bunyinya tadi apa? Mutlak P lebih dari sama dengan mutlak Q jika dan hanya jika P kuadrat lebih dari sama dengan Q kuadrat. Sudah, dari sini dulu kita tuliskan soalnya sekarang. 2X dikurangi 3, jadi mutlak dari 2X dikurangi 3 lebih dari sama dengan mutlak X dikurangi 1. Ini adalah P, sedangkan ini adalah Q, gitu ya. Untuk lebih memudahkan saja, sehingga dari sini jika dan hanya jika P kuadrat, P-nya adalah 2X dikurangi 3 kuadrat, jadi sekarang tanda mutlaknya sudah hilang ya, tanpa tanda mutlak ya. Lebih dari sama dengan Q kuadrat. Q-nya adalah X dikurangi 1 kuadrat. Bisa kalian pahami? Nah, sekarang kita lanjutkan. 2X dikurangi 3 kuadrat. Kita pindahkan semua ke ruas kiri. Berarti 2X dikurangi 3 kuadrat dikurangi X dikurangi 1 kuadrat lebih dari sama dengan 0. Dari sini dulu. Nah, sekarang Bu Fani akan ingatkan ya. Ada bentuk 2X dikurangi 3 kuadrat dikurangi X dikurangi 1 kuadrat. Kalian ingat ya, ini Bu Fani ingatkan, saya tuliskan di sini. Ingat, kalau ada bentuk A kuadrat dikurangi B kuadrat seperti yang pernah kita bicarakan akan sama dengan apa? A ditambah B dikalikan A dikurangi B. Ini jangan sampai lupa ya. Karena rumus ini akan kita terapkan di sini. Nah, sudah sekarang ini adalah A kuadrat berarti dikurangi B kuadrat ya. Akan sama dengan A-nya adalah A ditambah B ya. Berarti A-nya adalah 2X dikurangi 3 ditambah, kita beri kurung ya karena di sini 2 suku ya. X dikurangi 1 dikali jadi A ditambah B dikali A 2X dikurangi 3 dikurangi B. B-nya adalah X dikurangi 1 ya. Lebih dari sama dengan 0. Nah, sekarang kita uraikan 2X dikurangi 3 ditambah X dikurangi 1 dikalikan 2X dikurangi 3 dikurangi X ditambah 1 lebih dari sama dengan 0. 2
2x ditambah x berapa? Berarti 3x, gitu ya. Negatif 3 dikurangi 1 berarti negatif 4. Dikali 2x dikurangi x. Negatif 3 tambah 1 kurangi 2. Lebih dari sama dengan 0. Dari sini dulu bisa kalian pahami? Nah, sekarang setelah ini kita akan menentukan langkah kedua. Langkah kedua gimana? Kita menentukan pembuat nolnya dulu. Nah, ini kan ya. Tadi pertidaksamaannya adalah 3x dikurangi 4. Ini ya. 3x dikurangi 4 dikalikan x dikurangi 2 lebih dari sama dengan 0. Sekarang kita tentukan pembuat nolnya dulu. Ya, berarti pembuat nolnya adalah 3x dikurangi 4 sama dengan 0 atau x dikurangi 2 sama dengan 0. Berarti 3x sama dengan 4, x-nya sama dengan 4/3. Atau x-nya sama dengan 2. Berarti pembuat nolnya adalah x sama dengan 4/3 dan x sama dengan 2. Setelah itu kita buatkan pada garis bilangannya. Nah, sekarang kamu perhatikan garis bilangannya ya. Kita buat garis bilangan yang di sini pembuat nolnya adalah 4/3 dan 2. Nah, sekarang kita akan menentukan daerah yang bertanda positif yaitu yang lebih dari 0 dan juga daerah yang bertanda negatif yaitu yang kurang dari 0 ya. Berarti kita punya 3 daerah. 1 yang daerahnya di sini ya. Di kiri 4/3, antara 4/3 dan 2 dan di kanan dari 2. Nah, sekarang yang bertanda positif yang mana? Nah, kita tentukan sekarang. Coba kamu perhatikan. Misalkan kita pilih salah satu bilangan yang di sebelah kiri 4/3. Kita pilih berapa? Kita pilih 0 misalnya ya. Kita masukkan ke sini 3 kali 0 dikurangi 4 adalah negatif 4. Dikalikan 0 dikurangi 2 berarti negatif 2. Negatif 4 kali negatif 8 ya. Apakah 8 lebih dari 0? Betul ya. Berarti kalau kita masukkan bilangan yang di sebelah kiri dari 4/3 semuanya adalah bertanda positif atau lebih dari sama dengan 0. Nah, kemudian kita juga coba yang di kanan dari angka 2. Misalkan kita coba angka 3. 3 kali 3 9, 9 dikurangi 4, 5. 5 kalikan 3 dikurangi 2, 1. Apakah lebih dari 0? Lebih ya, berarti di sini adalah bilangan yang lebih dari 0. Berarti kalau kita masukkan di antara 4/3 dan 2, di sini pasti adalah bernilai negatif. Bisa kamu pahami dari sini? Nah, sekarang kita tentukan langkah yang ketiga, yaitu kita menentukan interval yang memenuhi pertidaksamaan. Pertidaksamaan yang tadi diminta adalah daerahnya lebih dari atau sama dengan 0. Nah, berarti di sini kita bisa menentukan daerah yang tadi lebih dari 0 adalah ya. Jadi di sini himpunan penyelesaiannya adalah himpunan semua X demikian hingga yang tadi lebih dari 0 adalah di sebelah kiri 4/3 ya. Berarti X-nya adalah kurang dari, karena di sini ada tanda sama dengan, kurang dari sama dengan 4/3 atau X-nya lebih dari sama dengan 2 dengan X anggota bilangan real. Sudah bisa kamu pahami? Nah, itulah anak-anak beberapa contoh yang Bu Fani jelaskan. Bu Fani harapkan dari contoh yang Bu Fani berikan bisa lebih memahamkan kamu tentang sifat-sifat nilai mutlak yang terkait dengan pertidaksamaan linier.
Oke anak-anak, kita jumpa lagi pada video selanjutnya. Tetap sehat dan semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, aku pasti bisa.